Salam dan bahagia. Di pertemuan yang lalu kalian sudah belajar tentang vektor. Nah, sekarang kalian akan belajar tentang fungsi vektor. Fungsi vektor itu adalah fungsi. Kalian tahu fungsi ya? Yaitu fungsi yang domainnya himpunan bilangan real dan rangenya atau daerah hasilnya itu adalah himpunan vektor. Nah, kalian ingat lagi fungsi domain dan rangnya itu apa? Nah, misalkan kalian punya ft, gt, ht itu adalah komponen dari vektor rt. Maka fgh itu adalah fungsi bernilai real atau komponen dari vektor r. Sehingga dapat ditulis rt itu adalah vektor yang isinya fungsi. Kalau kemarin kan minggu lalu vektor isinya angka ya, bilangan. Kalau sekarang dia isinya fungsi. Itu terdiri fungsi ft, gt, ht. Atau bisa tulis dalam bentuk IJK sehingga menjadi FTI plus GTJ dan HTK. Contohnya, misal kalian punya RT sama dengan T pangkat 3, Len 3 min T, dan AKT. Tentukan komponen dan domain dari vektor RT. Maka ini sebagai FT, sebagai GT, dan yang akar T sebagai HT. Seperti ini ya. Kemudian untuk mencari domain masing-masing, kalian cari domainnya kemudian diiriskan. Yang pertama untuk T pangkat 3 karena dia fungsi polinomial, maka dia domainnya seluruh bilangan real atau R. Kalau yang ini Len 3 min T, domainnya itu adalah syaratnya itu karena dia dalam Len itu harus positif ya, tidak boleh negatif, sehingga 3 min T lebih dari 0 dan nggak boleh 0 juga, sehingga jadi T kurang dari 3. Nah, dalam hal ini karena Len harus positif ya. Oke, kemudian kalau dalam akar dia harus tidak boleh negatif ya. Nah, makanya di sini lebih dari atau sama dengan 0 T syaratnya. Nah, dari ketiga syarat ini, di sini kan semua bilangan real. Kemudian T kurang dari 3 sama T lebih dari 0. Maka kalau diiriskan akan diperoleh 0 lebih kurang dari sama dengan T kurang dari 3. Gitu. Kemudian kalau limitnya bagaimana fungsi vektor? Nah, untuk mencari limit fungsi vektor itu tinggal di masing-masing komponen vektor itu dilimitkan. Misal kalian punya vektor RT, FT, GT, HT ya. Maka caranya tinggal masing-masing dilimitkan. Limit RT sebenarnya limit FT, limit GT, dan limit HT. Itu nilainya ada jika limit masing-masing komponen juga ada. Contohnya, kalian punya 1 plus T pangkat 3 I, T E pangkat min TJ, dan sin T per TK. Maka kalian limitkan masing-masing. Nah, T menuju 0 dan seterusnya. Nah, ini kan kalau dilimitkan, kalian substitusikan aja sehingga tinggal 1. 1 I berarti. Kalau yang ini kan 0 kali E pangkat 0 berarti kan dia 0 kali berapa nasinya? 0 berarti 0 yang C. Nah, untuk yang K ini kan menggunakan teorema Apit ya, sin T per T, T-nya menuju 0 akan sama dengan 1. Menggunakan L-Hospital juga boleh. Atas turunkan, bawah turunkan. Jadi hanya bentuknya vektor aja ya. Kalau turunannya bagaimana? Ya, kita tahu bahwa definisi turunan itu secara formal itu limit T menuju 0 misal dari ini harusnya limit H menuju 0 ya. Limit H menuju 0 dari RT plus H min RT per H. Ini harusnya limit H menuju 0. Nah, sehingga ini limitnya ada ya syaratnya kalau dia punya turunan. Maka kalau kalian di sini punya RT yang isinya vektor-vektor fungsi ini, maka caranya tinggal masing-masing diturunkan. Tapi syaratnya FGH itu diferensiabel. Untuk pembuktiannya sebagai berikut ya, sesuai dengan pembuktian formal. Contohnya misalkan kalian turunkan masing-masing. Nah, ini kan turunannya 3T kuadrat. Yang ini min 4 E pangkat min T. Ini kurang T nih, maaf. Jadi min 4 E pangkat min 4T. Yang ini kurang T ya. Kemudian yang ini 2TK diturunkan menjadi 2 cos 2T. Nah, kemudian kalian tinggal masukkan 0 T-nya sehingga diperoleh menjadi min 4C plus 2K. Selanjutnya, jika U dan V itu adalah vektor dan C itu skalar, F-nya itu fungsi bernilai real,
maka akan diperoleh bahwa sifat-sifat sama kayak di biasa ya, vektor kalau dijumlahkan diturunkan. Kalau perkalian skala juga sama ya. Begitu juga kalau perkalian ini selang-seling ya, F aksen U ditambah FU aksen. Tapi kalau dot ini hati-hati. Dot produk dari vektor kalau diturunkan juga sama ya, mirip perkalian yang atas. Tapi kalau yang cross product ini juga hampir sama ya, nah, dengan yang di atas. Jadi ada unsur dot product dan cross product. Oke, kemudian bagaimana kalau diintegralkan ya, berdasarkan definisi integral awalnya kan dimulai dari jumlah Riemann ya, seperti ini menggunakan sigma. Nah, sehingga diperoleh kalau kalian punya RT-nya itu adalah vektor seperti ini, maka integralnya itu adalah masing-masing integralkan komponennya. Berarti integral A sampai B, FT, DT, I ya, dan seterusnya sampai K. Contohnya itu misal kalian punya soal ini. 2 cos TI plus sin TJ ditambah 2 TK. Tentukan nilai dari integral 0 sampai pi per 2 RT. Maka caranya kalian masing-masing masuk ya integralnya ke komponen vektor, kemudian integral dari 2 cos itu kan adalah 2 sin. Kemudian integral dari sin itu adalah min cos. Integral dari 2t itu adalah t kuadrat. Nah, kemudian kalian integralkan, dimasukkan ya batas-batasnya sehingga diperoleh ini kan sin 90 kan 1, berarti kali 2 2, ini 0, ini 1 ya. Nah, sehingga diperoleh seperti ini. Nah, sekarang itu tentang vektor ya, fungsi vektor. Nah, bagaimana kalau fungsinya itu 2 variabel atau lebih ya, yang inti di kalkulus lanjut itu adalah mulai dari sekarang ini. Jadi di sini kalau kalian punya fungsi 2 variabel itu artinya apa? Artinya adalah aturan yang memasangkan setiap pasangan terurut bilangan real x, y di domain D tepat satu pada bilangan real yang dinotasikan oleh f, y. Himpunan D adalah domain daerah asal ya dari fungsi f, dan rank dari f adalah himpunan semua nilai-nilai yang diperoleh dari domain, yaitu fx, y, di mana x, y-nya adalah anggota D. Sebagai ilustrasi, kalau kalian di sini x, y di domain ini, maka akan dipetakan, difungsikan oleh f, maka akan diperoleh di sini ya fx, y. Begitu juga kalau kalian di sini punya a, b, kalau difungsikan maka dapatnya f a, b oleh f ya. Kemudian biasanya fx, y nanti dimisalkan oleh z ya, z sama fx, y, di mana x dan y itu sebagai variabel bebas, sedangkan z itu sebagai variabel terikat atau tak bebas. Sebagai contoh, misalkan tentukan nilai f3,2 dan domain dari f jika fungsinya itu adalah ini. Nah, maka caranya itu kalau mau mencari f3,2, x-nya tinggal diganti 3, y-nya diganti 2. Nah, f-nya 3 di 3, y-nya ganti 2. Jadi 3 tambah 2 tambah 1 per 3 dikurangi 1. Sehingga jadi akar 6 per 2. Karena dalam akar tidak boleh negatif dan penyebut tidak boleh 0, sehingga domain f itu adalah ini. Yang tadi fungsinya itu, nah yang ini, x plus y plus 1 ini disyaratkan lebih dari 0, lebih dari sama dengan 0 ya. Dan ini juga karena tidak boleh 0 ya, sebagai pecahan x min 1 disyaratkan tidak 0. Jadi yang ini domainnya adalah x plus y plus 1 lebih dari sama dengan 0 dan x-nya tidak sama dengan 1. Kalau digambarkan sekilas itu seperti ini. Jadi gambar x plus y plus 1 sama dengan 0 kan garis ini. Kalau lebih dari berarti ke kanan ya. Kemudian di mana di sini satunya tidak ikut, makanya dia gambarnya titik-titik karena tidak ikut ya, tidak sama dengan. Nah, sekarang contoh yang lain, misal nomor 2. Tentukan f3,2 dengan domain dan domainnya dari fungsi ini ada kurang f ya, fx, y sama dengan x ln y kuadrat min y. Maka caranya itu adalah ini fungsinya, kalian tinggal diganti x-nya 3, y-nya 2. Berarti 3 ln 2 kuadrat min 3 sama dengan 3 ln, nah
2 kuadrat kan 4 dikurangi 3 kan 1. Ln 1 itu 0. Nah, 3 kali 0 kan sama dengan 0. Nah, karena dalam logaritma itu, di dalam logaritma ini tidak boleh negatif dan 0. Sehingga syaratnya itu adalah disyaratkan y kuadrat min x lebih dari 0. Yaitu y kuadrat lebih dari x atau x kurang dari y kuadrat. Kalau digambarkan x dengan y kuadrat kan seperti ini. Karena dia kurang dari berarti ke kiri ya diarsir pakai uji titik. Sehingga gambarnya akan seperti ini domainnya. Yang diarsir itu yang memenuhi. Kemudian bagaimana kalau domain ranknya? Domain dan rank dari fungsi ini. Maka caranya itu adalah syaratkan. Karena dalam akar kan tidak boleh negatif. Maka syaratnya itu adalah lebih dari atau sama dengan 0. Kemudian pindah ruas x kuadrat sama y kuadratnya. Sehingga diperoleh x kuadrat tambah y kuadrat kurang dari 9. Nah, ini adalah berupa disk ya. Disk atau posisi lingkaran penuh dengan pusat 0,0 dengan jari-jarinya itu adalah 3. Kalau digambarkan akan berbentuk lingkaran tapi dalamnya diarsir karena dia kurang dari. Itu x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 9 kalau pas yang lingkarannya. Sehingga di sini untuk mencari ringnya itu kalian tinggal menggunakan ini nilai dari yang domain tadi ya. Karena 9 min x kuadrat per y kuadrat kurang dari 9 ya. Kenapa? Karena ini kuadrat ini kuadrat kan selalu positif. 9 dikurangi positif, 9 kurang positif kan hasilnya bisa jadi pasti kurang dari 9. Berarti akan negatif. Atau bahkan positif tapi kurang dari 9. Kemudian kedua ruas diakarkan sehingga akan diperoleh ini. Dimana ini adalah Z. Nah, Z kurang dari 3. Jadi ranknya itu adalah karena Z-nya di sini lebih dari 0 nih, disyaratkan di sini. Dan Z-nya juga kurang dari 3, maka ranknya itu adalah 0 sampai 3. Gitu. Nah, sekarang bagaimana cara apa itu grafik fungsi dua variabel ya? Jadi kalau misal f itu adalah fungsi dua variabel dengan domain D, maka grafik fungsi f itu adalah himpunan dari semua titik-titik x, y, z di R3 sedemikian sehingga z sama dengan f, x, y di mana x domain. Jadi kalau digambarkan seperti ini. Nah, misalkan kalian punya contoh 6 min 3x min 2y seperti yang waktu lalu. Jadi kalian cari aja titik potong kalau bentuknya kayak gini. Titik potong sumbu x berarti y sama z-nya 0. Dimasukkan, diperoleh titik. Nah, x-nya ketemu 2 ya. 2,0,0. Cari titik potong sumbu y berarti x sama z-nya yang 0. Dimasukkan ke sini sehingga diperoleh y-nya 6. Sehingga diperoleh titik 0,6,0. Nah, ketika sumbu z, maka y sama x-nya 0. Maka dimasukkan diperoleh z-nya 6, itu 0,00,6. Sehingga apabila ditarik garis lurus, maka akan terbentuk bidangnya seperti ini. Kemudian kalau kalian suruh menggambar 9 min x kuadrat min y kuadrat, bagaimana caranya? Nah, kalian misalkan ini adalah g ya, ini ada gx, y harusnya. Nah, nanti di sini gx, y-nya kalian misalkan z, ini kurang g ya. Nah, nanti di sini tuh kedua ruas dikuadratkan ini, maka jadi ini. Kalau dipindah ruas ternyata ini jadi persamaan bola dengan pusat 0,0 jadi 3. Tapi karena ini dalam akar ya harus positif z-nya, maka ini berupa setengah bola. Kalau digambarkan seperti ini. Kalau bola kan dia itu. Karena di situ harus ada syarat positif. Nah, kemudian di sini kalau benda-benda fungsi lain ya digambarkan 3 dimensi seperti itu. Nah, yang terakhir kalau fungsi untuk yang 3 variabel ya. Jadi sama definisinya semuanya, aturan yang memasangkan dan seterusnya gitu. Cuma di sini nambah satu variabel gitu dan seterusnya atau lebih. Nah, kan misalnya contohnya kalian punya ini. Bagaimana cara mencari domainnya? Karena di dalam LON kan z min j disyaratkan lebih dari 0 saja seperti ini. Nah, pada fungsi n variabel atau lebih itu caranya juga sama. Nah, tapi untuk penggambarannya sulit ya karena memang dia dimensi 3 atau 4 itu sulit.